Perkenalkan, saya Jara Krisna Pratama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi. Selamat menonton. PD sama dengan 10.000 min 400 Ki dan PS sama dengan min 6.000 plus 400 Ki. Jika pemerintah menetapkan subsidi sebesar 800 per unit, maka yang ditanyakan yaitu yang pertama, berapa harga dan kuantitas keseimbangan sebelum subsidi? Yang kedua, berapa harga dan kuantitas keseimbangan sesudah subsidi? Yang ketiga, berapa subsidi yang dinikmati konsumen dan produsen? Dan yang keempat, berapa total subsidi yang dikeluarkan pemerintah? Yang pertama, berapa harga dan kuantitas keseimbangan sebelum subsidi? Diketahui PD sama dengan PS. PD yaitu 10 min 400 Ki dan PS sama dengan min 6.000 plus 400 Ki. Lalu kita pindah ruaskan dari yang tadinya positif 400 Ki berpindah ruas jadi negatif 400 Ki. Negatif 400 Ki dikurangi 400 Ki sama dengan, kita pindah ruaskan lagi, negatif 6.000, yang tadinya positif pindah ruas otomatis negatif jadi 10.000, jadi min 10.000. Lalu kita jumlahkan, min dikurangi min otomatis bertambah. Yang tadinya kita punya hutang cuma 400, kita punya hutang lagi 400, jadi otomatis jadi 800 Ki. Yang ini pun sama, min dengan min hasilnya pasti bertambah. Lalu ini QE nya 20 ini dari mana? 20 dari hasil min 16.000 dibagi min 800. Lalu penyelesaian yang kedua yaitu P sama dengan 10.000 min 400 Ki sama dengan kita Ki-nya ganti jadi 20. Nah, di sini 400-nya kita kalikan dengan 20, jadi 400 dikali 20 yaitu 8.000. Nah, lalu 10.000 dikurang 8.000 jadi PE-nya hasilnya 2.000. Yang kedua yaitu yang B, berapa harga dan kuantitas keseimbangan setelah subsidi. Diketahui PD sama dengan PS min S yaitu 10.000 min 400 Ki sama dengan min 6.000 plus 400 Ki min 800. 800 ini dari yang di soal. Nah, kita pindah ruaskan lagi yang Ki satukan dengan yang Ki, lalu setelah itu kita jumlahkan. Hasilnya ini 21 dari mana? 21 hasil dari min 16.800 dibagi min 800 dan QI-nya yaitu 21. Lalu selanjutnya P sama dengan 10.000 min 400 Ki sama dengan, nah kita Ki-nya di sini ganti dengan 21. Lalu 400 dikali 21 yaitu 8.400 dan PE-nya hasilnya 1.600. Jadi harga dan kuantitas keseimbangan setelah subsidi yaitu kuantitasnya 21 dan harganya 1.600. Lanjut yang C yaitu berapa subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen. Bagian subsidi yang dinikmati konsumen yaitu SK sama dengan PE min PE yaitu sama dengan PE-nya ini 2.000 ya. 2.000 min 1.600 yaitu hasilnya sama dengan 400. Dan subsidi yang dinikmati oleh produsen juga sama hasilnya yaitu 400. Lalu pada soal pertama yang terakhir yaitu berapa total subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah yaitu S sama dengan QE kali S. QE nya yaitu 21 dan S nya 800.
21 dikali 800 hasilnya 16.800. Jadi subsidi yang dikeluarkan pemerintah yaitu 16.800. Lalu pada soal yang kedua, di soal yang kedua diketahui fungsi permintaan barang X yaitu QDR sama dengan 5-2PX plus PY, dan fungsi penawaran barang X yaitu QSX sama dengan -5 plus 4VX min PY. Fungsi permintaan barang Y di sini QDY sama dengan 6 plus PX min 4 min PY, dan fungsi penawaran barang Y di sini QXY sama dengan -4 min PX plus 3 PY. Yang ditanyakan yaitu berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar untuk barang X dan barang Y. Keseimbangan pasar barang X QDX sama dengan QSX. Lalu kita masukkan ke eliminasi. Yang pertama, pasar barang X di sini yaitu persamaannya min 6PX plus 2PY sama dengan min 10. Nah, yang keseimbangan pasar Y-nya di sini 2PX plus 4PY sama dengan min 10. Dari persamaan keduanya, ya ini persamaan pertama aku kalikan 2 dan persamaan kedua saya kalikan 1. Min 6PX dikali 2 yaitu min 12PX, dan 2PY dikali 2 jadi 4PY, dan min 10 dikali 2 yaitu min 20. Untuk persamaan 2 tetap seperti itu karena hanya dikalikan 1. Lalu di sini saya eliminasi PY, jadi min 10 PX sama dengan min 30 PX. Lalu ini PX-nya 3. 3 ini hasil dari min 30 dibagi min 10. Lalu kita substitusikan yaitu min 6PX plus 2PY sama dengan min 10. PX-nya kita ganti jadi 3. Nah, min 6 kita kalikan 3, hasilnya min 18, dan yang 2PY tetap. Lalu kita pindah ruaskan, 2PY sama dengan min 10 plus 18, 2PY sama dengan 8. 8 ini hasil dari min 10 tambah 18. PY hasilnya 4. 4 ini dari mana? 4 hasil dari 8 dibagi 2, dan hasilnya 4. Lalu kita masukkan ke keseimbangan pasar barang X. Di sini QDX sama dengan 5 min 2PX plus PY. Kita di sini PX-nya kita ganti jadi 3 karena tadi hasilnya yaitu 3. Lalu PY-nya kita ganti jadi 4. Nah, di sini kita tambahkan 5 min 6. Min 6 ini hasil dari 2 dikali 3 lalu ditambah 4. Nah, jadi hasilnya 5 kurangi 6 tambah 4 yaitu hasilnya 3. Lalu yang QDY yaitu sama dengan 6 plus PX min PY. Ini PX-nya sama seperti tadi, kita ganti dengan 3, dan PY-nya kita ganti dengan 4. Lalu QY-nya di sini sama dengan 5. Jadi jumlah keseimbangan pasar barang Y dan pasar barang X yaitu 3 dan 5. Selanjutnya pada soal ketiga, suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah produk mempunyai biaya tetap total sebesar 54 juta dan biaya variabel per unitnya adalah 2 juta. Selanjutnya, bagian pemasaran dari perusahaan menetapkan harga jual produk per unit adalah 2.500.000. Lalu tentukan yang pertama, tentukan berapa jumlah unit produk yang harus dijual dan berapa jumlah penerimaan total yang harus dihasilkan agar perusahaan mencapai hasil pulang pokok yaitu break even point. Yang kedua, jika biaya variabel per unit produk turun 50% dan harga per unitnya turun 20%, berapa jumlah unit produk yang harus dijual agar bisa mencapai hasil pulang pokok break even point. Dan yang terakhir, berdasarkan poin pada butir.
B. Jika perusahaan menjual 45 unit produk, apakah terjadi kerugian atau keuntungan? Lalu berapakah jumlah kerugian atau keuntungannya? Untuk menjawab poin A, diketahui FQ sama dengan 54 juta dan VQ sama dengan 2 juta Q. Lalu P sama dengan 2.500.000. Yang FQ ini biaya tetap total, dan yang VQ ini biaya variabel per unit, dan yang P yaitu harga jual produk per unit. Rumusnya yaitu TC sama dengan TR. Lalu FQ plus PQ sama dengan P titik Q. FQ plus PQ sama dengan PQ. Lalu ditambahkan dan hasilnya yang A yaitu Q-nya 108. Lalu kita masukkan ke yang penyelesaian kedua yaitu R sama dengan P kali Q. Nah ini P-nya itu kan di awal 2.500.000, lalu kita masukkan, dan Q-nya ini yang hasil dari tadi penyelesaian awal kita tambahkan, jadi 2.500.000 dikali 1.800.000 dan hasilnya 270 juta. Jadi produk yang harus dijual yaitu 108 dan jumlah penerimaan total yang harus dihasilkan yaitu 270 juta. Lalu untuk menjawab pertanyaan poin B, diketahui FQ sama dengan 54 juta, PJ sama dengan 2 juta min 50% sama dengan 1 juta Q, dan P sama dengan 2.500.000 min 20% sama dengan 2 juta. Rumusnya sama seperti yang tadi, lalu kita tambahkan. Yang pertama, FQ-nya yaitu 54 juta dan PJ-nya sama dengan 1 juta. Sama 1 juta, lalu sama dengan 2 juta Q. 2 juta Q ini dari P. Kita pindah ruaskan, 50 juta tetap, 54 juta tetap. Lalu yang 1 juta kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 1 juta Q. Lalu 54 juta sama dengan 1 juta Q. 1 juta ini hasil dari 2 juta dikurangi 1 juta. Nah setelah itu Q yaitu 54 juta dibagi 1 juta dan hasilnya yaitu 54. Jadi jumlah unit produk yang harus dijual agar bisa mencapai hasil pulang pokok yaitu 54. Lalu untuk menjawab poin C, diketahui R sama dengan Q kali P sama dengan Q-nya ini yang tadi ya, yang di poin B. Q-nya itu 45 dan P-nya ini 2 juta. 45 dikali 2 juta dan hasilnya 90 juta. Lalu PC tambah FQ dikali C sama dengan 54 juta ditambah 45 dikali 1 juta. Nah 54 juta ini 45 juta hasil dari 45 dikali 1 juta dan hasilnya 99 juta. Laba sama dengan R kurangi C, jadi 90 juta dikurangi 99 juta dan hasilnya 9 juta. Jadi perusahaan mengalami kerugian senilai 9 juta rupiah. Sekian video tugas dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.